Inilah dia hasil pemasangan dari lampu HID di xenon pada Kawasaki 250cc full injection. Coba kita tanya ownernya nih. Dengan Mas siapa, Mas? Rozi. Dari mana, Mas? Temanggung. Oke. Mau tanya nih, Mas, bagaimana hasil pemasangannya, Mas? Ya, rapi, sesuai dengan permintaan. Oke, terima kasih, Mas. Ya, Mungkin ada kesan atau pesannya, Mas? ya semoga buat orang Ariasi makin maju. Amin, amin. Mantap. Oke. Orang Ari mantap. Oke, terima kasih, Mas ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Mas Bro. Kali ini kita kedatangan Ninja 250cc full injection. Ini sedang proses untuk pembongkaran headlampnya. Kali ini kita mau memasang proji dengan ukuran 4,5 inch dan lampu DRL alis 2 mode. Saya dengan menggunakan 60 cm karena adanya 60 cm, padahal ini 30 cm itu cukup, tapi adanya yang 60 cm, jadi saya memakai yang seadanya aja karena ownernya itu minta warna biru untuk lampu senjanya dan runningnya kuning. Oke, simak saja videonya sampai selesai ya, untuk pemasangan lampu alis, proji, dan untuk perkabelannya. Tarik sis, semongko, semangat nganti bongkok. Oh ya guys, ini proses selanjutnya untuk membongkar mika headlampnya. Ini lemnya itu seperti udah mati ya, dipanasi itu tapi masih keras juga. Akhirnya saya sedikit ekstrim ya, kita lakukan proses pencongkelan menggunakan obeng min secara menyeluruh agar lemnya hancur dan bisa dibuka ya. Tapi ini nanti bisa diperbaiki lagi, dan nanti sebelum memasangnya kita kasih silikon dulu ya, biar nanti nggak rembes. Nah ini guys, sudah terbuka untuk mika headlampnya. Lalu kita lepas untuk reflektornya dan lanjut kita untuk pemasangan lampu alisnya terlebih dahulu. Nah untuk sebelum memasang lampu alisnya, alangkah baiknya kita lakukan pengamplasan dulu agar nanti lemnya itu bisa merekat lebih kuat. Soalnya ini
permukaan dari mika headlampnya itu tidak rata, ada jenggolan-jenggolannya itu. Jadi kita harus untuk mengamplasnya terlebih dahulu ya, untuk di mika headlampnya dan juga di lampu DRL-nya. Untuk pengamplasannya dimana yang kita mau pasang alisnya itu ya, full secara menyeluruh. Dan setelah kanan kiri sudah diamplas semua, lalu kita lakukan proses pengeleman. Dan di tahap ini harus benar-benar hati-hati ya, karena kalau lemnya sampai kebanyakan itu bisa kemana-mana ya, nanti jadi nggak rapi untuk lemnya, nanti ada bekas dari lemnya ya. Jadi kita harus teteskan satu tetes dan harus nunggu kering, lalu bisa pindah lagi ke bagian ke sampingnya ya, terus begitu sampai seterusnya. Dan kemudian kita ukur sesuai dengan panjang dari mikanya. Ini kira-kira 30 cm ya. Kalau teman-teman udah ada yang 30 cm, mending pakai yang 30 cm ya, jadi tidak perlu memotong. Jadi sayang ya, 60 cm dipotong menjadi 30 cm. Tapi nanti ini LED-nya masih bisa digunakan untuk custom, untuk di alis Audi ya. Ini masih bisa digunakan untuk sisanya. Dan ini selisihnya juga nggak banyak ya untuk harganya, 30 cm sama 60 cm. Oke, dan kita potong untuk LED alisnya, bisa menggunakan cutter atau gunting atau tang potong ya. Dan kemudian kita tutup kembali untuk tutupnya, dan jangan lupa kita amplas lagi, kita lap dulu terus kita amplas, terus dilem memakai lem G biar lebih kuat. Dan ini guys, setelah sudah kering ya, nah ini lemnya ditempatkan di bagian pinggirnya ya, di atas ini.
rapi. Nanti juga sebelahnya sama ya seperti di sampingnya. Dan untuk sebelahnya kita ukur di potongan yang sebelahnya saja biar nanti hasilnya bisa pas. Untuk tutupnya kita lepas dulu biar presisi ya, biar hasilnya benar-benar panjangnya itu bisa pas seperti ini. Kalau kita potong menggunakan cutter. Dan ini dia guys, untuk sesudah keduanya terpasang seperti ini hasilnya. Nah, kemudian kita lanjut untuk proses berikutnya untuk memasang rangkaian kabelnya untuk relaynya dari lampu Prodigy HID. Dan ini kita buka dulu joknya. Kita buka joknya. Kemudian kita siapkan kabelnya. Dan ini yang ada fuse-nya ini di kabel warna merah kita sambungkan ke positif langsung di aki. Kita buka dulu ini untuk tangkinya biar nanti kabelnya bisa masuk di bawah tangkinya. Dan kita buka juga untuk penutup akinya. Kita buka baut 4 ini ya, pakai T10 untuk membuka tangkinya. Oke, sudah bisa diangkat. Lalu kabelnya kita masukkan di situ. Dan untuk proses penempatan relaynya itu saya tempatkan di bawah tangki. Dan untuk yang minusnya saya sambungkan ke bodi. Jadi nanti biar kabelnya itu sampai ya. Nanti ada beberapa kabel yang tidak sampai, nanti saya sambung. Jangan kemana-mana, tetap di channel Orang Arik untuk lanjut di proses penyambungannya. Nah, selanjutnya untuk lampu projinya, karena ini enggak ada devil eye-nya, saya kasih tambahin sendiri. Untuk lampu devilnya saya menggunakan LED strip bekas potongan dari lampu DRL. Saya pasang di sini karena ini cuma ada Angel S-nya aja, nggak ada demonnya atau devilnya. Nah, ini saya kasih double tip, saya tempelkan pada pinggirannya aja ya, biar nanti kena pantulannya. Nanti kalau pas di tengah-tengahnya nanti takutnya panas kena
sinar dari lampu bohlamnya itu. Nah, ini saya letakkan di pinggiran sini, terus kabelnya saya tarik keluar, saya tarik ke belakang, dan selanjutnya kita pasang kembali sekaligus pasang bracket aslinya dari Ninjanya ini ya. Nah, ini bracketnya kita pasang. Ini agak nyewak sedikit ya, dan lubangnya kita tambahi satu biar pas. Jadi yang kita pasang untuk bautnya cuma 2. Jadi nanti bisa di adjust ya untuk naik turunnya atau levelingnya, untuk misal ketinggian atau kependekan nanti bisa diatur, karena ini masih memakai bracket yang lama, cuman reflektornya aja dilepas. Nah ini ya guys, bentuknya seperti itu, tinggal di mouse saja, sekiranya yang mana yang ganggu tinggal dipotong, terus kita pasang. Nah, kita pasang seperti ini. Dan kita setting kira-kira untuk cahayanya itu sudah pas, kira-kira saja ya. Nanti untuk nyetingnya lagi kalau sudah kepasang mereng atau kurang tinggi atau kurang rendah, nanti bisa disetting ketika sudah dipasang, nggak apa-apa. Oke, kita pasang sebelahnya lagi. Jangan lupa untuk kabelnya harus keluar semua. Ini bautnya ada 3. Kita putar terus kira-kira sampai masuk, sampai cahayanya kira-kira sudah pas. Oke, kita lepas plastiknya, lalu kita pasang mica headlampnya. Dan untuk kabelnya kita kabel tis seperti ini biar nanti kabelnya nggak kelihatan ya. Terus kita potong kabelnya, kabel tisnya, lalu kita masukkan kabelnya, lalu kita pasang ya. Jadi kalau ditali kabelnya nggak kelihatan. Dan sebelum dipasang, jangan lupa untuk selalu mencoba ya untuk nyala lampu alis, devil dan angel S-nya. Oke, nyala semua. Lalu kita lanjut untuk penyambungannya. Untuk perkabelannya kita lanjut untuk ke berikutnya. Ini guys, tadi untuk yang ada fuse-nya itu saya sambung langsung di aki ya, dan untuk relaynya saya taruh di bawah tangki persis, yang penting nggak mengganggu sama yang lainnya dan kira-kira aman. Saya taruh di bawah tangki ya persis. Dan kemudian untuk outputnya
Untuk yang ke balas kita tarik ke depan, dan kemudian kita tali kabelnya jadi satu. Kemudian ini saya untuk mengelupas kabel menuju ke saklar lampu utama dan lampu jauh. Dan ini untuk kabel warna hitam saya jadikan menjadi satu, karena itu untuk groundnya saya sambungkan ke bodi. Yang tadi sudah sambungkan ke bodi, saya colok kabelnya dan saya sambungkan ke situ, guys. Nah, seperti ini. Kemudian kita wire tap. Terus kita pasang untuk balasnya. Ditempatkan sesuai yang penting nggak ganggu lah dengan yang lainnya dan aman. Kalau saya ditempatkan bagian ini, saya kabel tis. Saya kabel tis ya di situ, di kabelnya. Kalau bisa jangan sampai kentrok-kentrok ya, atau getaran yang terlalu kuat. Nah, lanjut, ini untuk jalur yang menuju ke saklar, karena ini nggak nyampe, saya sambung. Dan ini untuk kabel yang merah itu untuk yang lampu utamanya, dan yang biru untuk jarak jauhnya. Dan yang untuk kabel yang merah itu saya sambungkan ke saklar tambahan ya, biar bisa untuk mematikan dan dihidupkan untuk lampunya. Dan yang ke kabel biru itu untuk lampu jauhnya saya pasangkan di saklar bawaannya dari motor Ninja tersebut ya, jadi nanti bisa dim juga. Masih normal seperti biasanya, cuman ini saya tambahkan saklar. Dan setelah semuanya tersambung, lalu kita rapikan, terus kita kabel tis. Dan ini saya untuk plusnya saya ambilkan di lampu senja, saya selipkan saja untuk di soketnya di kabel warna merah itu. Nah, ini untuk lampu senja ya, atau plus 12 voltnya saya ambil di situ. Terus kita isolasi biar kuat. Nah, kemudian ini kabelnya saya kelupas dan saya sambung ke saklarnya untuk mematikan lampu utamanya. Ini buat kontrolnya ya, buat menghidupkan relaynya dari lampu HID tersebut. Terus kita isolasi. Kemudian kita potong untuk soketnya. Saya potong aja dan saya sambung di high beamnya ya. Dan ini untuk yang lampu utamanya atau low beamnya, yang dari saklar tambahan kita sambung juga. Terus ini untuk kabel yang tidak sampai, untuk jalur yang ke
high beamnya ya, ini untuk yang ke jarak jauhnya. Kalau tadi yang ke kontrolnya ya, untuk yang ke tombolnya. Kalau ini yang ke lampunya, ini jalur yang ke lampunya kita sambung. Ini buat membuka lensanya ya. Jadi kayak ada magnetnya gitu. Kalau saklar high beamnya dinyalakan, nanti akan kebuka dan jadinya sinarnya akan jauh. Jadi cara kerjanya seperti itu. Kemudian kita isolasi, kemudian kita tali kembali ya. Kalau yang sebelahnya itu sampai kabelnya, ini cuma satu aja yang nggak sampai. Kemudian kita rapikan dulu sampai ke depan, terus kita langsung coba apakah semuanya berfungsi. Dan ini ya, untuk high beamnya juga normal. Nah ini juga masih normal ya. Oke, setelah semuanya sudah berfungsi semua, terus kita rapikan ya untuk kabelnya yang bagian depannya. Kita kabel tis. Ada banyak banget ini untuk perkabelannya, jadi teman-teman harus hati-hati ya kalau mau memasangnya. Ada banyak modul, inverter dan lainnya. Kalau bisa jangan sampai kena getaran. Nanti kita satukan dulu semuanya, kita isolasi, terus kita kabel tis ke headlampnya ya, biar nanti nggak kentrok-kentrok. Dan kemudian kita kabel tis ke bagian headlampnya. Dan selanjutnya kita pasangkan semua untuk bodi-bodinya. Dan inilah setelah semuanya terpasang, untuk hasil akhirnya seperti ini guys. Gahar juga ya guys. Ini untuk sen runningnya. Kita coba satu persatu apakah semuanya bisa berfungsi. Coba nyalakan lampunya. Ini nyalanya perlahan ya, karena balasnya yang masih standarnya. Kalau diganti dengan ozone itu nyalanya sangat cepat karena fast break, dan itu outputnya AC ya, jadi mungkin itu yang berpengaruh untuk nyalanya bisa langsung cepat. Tapi harganya lumayan mahal. Ini posisi masih standar samping ya, jadi mereng. Nanti kita coba di luar. Sekalian kita setting ya, apakah keduanya itu tingginya sama. Kalau nggak sama nanti disetting biar sejajar ya untuk nyalanya.
ini dia guys, kita coba di luar. Tadi sudah saya setting untuk keduanya. Lampunya itu tadi yang sebelah kurang naik ya, jadi saya naikkan lagi, dan ini sudah pas. Untuk output cahayanya tidak diragukan lagi ya, super brightness pokoknya. Dan ini juga tembus kabut, karena ini sebenarnya lampu mobil, apalagi kalau dipasang di motor. Wah, ini kalau dibawa keluar kota sudah tidak ragu lagi ya, yakin mantap. Ini untuk nyala lampu senjanya. Oh ya guys, tadi yang saya gunakan backsoundnya itu buatan sendiri ya, dari aplikasi GrowPad. Saya download di Play Store. Mungkin teman-teman kalau mau pakai backsound ini boleh ya, nanti saya upload di video berikutnya. Oke, mungkin cukup sampai di sini saja. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.